Halo semuanya, dan selamat datang di sesi pemaparan kita kali ini. Hari ini kita bakal terjun ke sebuah investigasi intelektual yang jujur saja luar biasa keren. Kita akan membedah sebuah buku yang sangat memukau, berjudul Dialektika Intertekstual Drama Klasik. Buku ini tuh nggak cuma sekedar analisis sastra biasa, melainkan semacam peta harta karun untuk membongkar kode-kode rahasia yang secara diam-diam menghubungkan mahakarya-mahakarya sastra selama lebih dari 2000 tahun. Coba bayangkan, ada sebuah benang merah tak kasat mata yang mengikat Athena kuno dengan panggung London hingga terus memanjang ke era digital kita saat ini. Bikin penasaran banget kan? Oke, mari kita langsung bedah rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari jejaring misteri teks sastra, lalu lanjut ngomongin evolusi takdir dan kehendak. Habis itu kita bahas pergeseran dari kosmik ke psikologis, melihat metamorfosis suara dan hantu, dan kita tutup dengan membongkar kebaruan di era remix. Kita masuk ke bagian 1, jejaring misteri teks sastra. Mari kita mulai ungkap jaring laba-laba ini. Nah, sekarang coba bayangkan sebentar. Apakah karya-karya besar itu benar-benar orisinal 100%? Maksud saya, gimana kalau penulis sekelas William Shakespeare, sang dramawan terbesar sepanjang masa, ternyata nggak benar-benar menciptakan tragedi-tragedinya dari ruang hampa? Gimana kalau karakter ikonik seperti Hamlet atau Macbeth itu sebenarnya cuma kelanjutan dari sebuah obrolan super tua yang udah bergema sejak zaman Yunani kuno? Untuk menjawab hal itu, buku ini ngenalin satu konsep ilmiah nih, yang disebut intertekstualitas. Yap, terdengar sedikit berat, tapi tenang, konsepnya gampang banget dipahami lewat visual. Bayangin aja sebuah jaring laba-laba, atau jejaring tenunan yang dinamis. Atau kalian pernah dengar istilah palimpsest nggak? Itu loh gulungan perkamen kuno, di mana tulisan lamanya dihapus tapi masih menyisakan jejak samar, terus ditimpa tulisan baru di atasnya. Nah, setiap drama besar sejatinya adalah perkamen tersebut. Semuanya saling tumpang tindih, bikin dialog panjang lintas zaman yang nggak pernah putus. Ada satu kutipan di sini yang merangkum esensinya dengan sangat pas. Seorang dramawan tidak pernah menulis di atas lembaran kosong, ia sedang menenun kembali benang-benang dari jaring-jaring teks yang telah ada sebelumnya. Puitis banget ya. Intinya, teks klasik bikinan Sophocles atau Shakespeare itu bukanlah barang rongsokan berdebu di dalam museum. Teks-teks tersebut adalah bagian dari proses remix global yang masih terus hidup dan bernapas sampai detik ini. Masuk ke bagian 2, evolusi takdir dan kehendak. Lalu, terus gimana dong konflik paling mendasar antara takdir dan kehendak ini berevolusi melintasi zaman? Coba kita tarik garis waktunya sebentar. Kita lompat dari Athena di abad ke-5 sebelum Masehi, meluncur ke jalanan London abad ke-16 di era Ratu Elizabeth, sampai akhirnya mendarat di abad ke-21 yang serba global ini. Garis waktu ini ngasih lihat satu hal, pola dasar kemanusiaan kita itu tangguh banget. Masyarakat dan teknologinya boleh berubah drastis, tapi pertanyaan intinya tetap sama. Sebenarnya, siapa sih yang memegang kendali atas hidup kita? Coba deh kita bandingkan dua raksasa sastra ini secara sistematis. Perbedaannya benar-benar memukau. Di satu sisi ada Sophocles dari era Yunani kuno yang sangat kental dengan konsep takdir kosmik. Manusia itu ibaratnya cuma pion dari kehendak dewa-dewa. Tapi, ribuan tahun kemudian, Shakespeare datang dan mengubah permainannya. Dia memindahkan pusat konflik yang tadinya ada di langit, langsung masuk jadi beban psikologis di dalam dada manusia itu sendiri. Takdir bukan lagi kutukan dari luar, melainkan murni efek dari kehendak bebas dan pilihan-pilihan kita. Pergeseran sumber tragedi ini kelihatan jelas banget kalau kita lihat tokoh-tokohnya. Oedipus atau Antigone hancur karena takdir kosmik. Tapi coba lihat Hamlet atau King Lear. Mereka hancur karena apa? Karena keraguan, ambisi, dan pilihan psikologis mereka sendiri. Shakespeare dengan jenius memobilisasi pola-pola kuno tersebut buat membedah ketegangan eksistensial manusia modern. Benar-benar luar biasa. Lanjut ke bagian 3, dari kosmik ke psikologis. Kita akan bahas internalisasi tragedi ini lebih dalam. Proses internalisasi ini bikin penderitaan manusia pindah dari kehendak para dewa di langit, langsung masuk ke dalam labirin rumit di pikiran kita sendiri. Kuncinya ada di satu istilah ilmiah ini, hamartia. Dulu, di era klasik, hamartia itu dipahami semacam kesalahan navigasi atau melanggar aturan dewa-dewa. Tapi, buku ini menyeroki bagaimana konsep tersebut berevolusi secara radikal. Hamartia terinternalisasi jadi cacat karakter atau beban psikologis yang sangat mendalam. Tragedi nggak lagi jatuh dari langit, tapi tumbuh subur dari retakan-retakan batin si karakter itu sendiri. Di era klasik, nyari kebenaran itu urusan publik. Tragedi jadi semacam tontonan hukuman sekota karena ada yang melanggar tatanan ilahi. Tapi pas masuk era Renaissance, kebenaran itu ditarik jadi urusan yang sangat privat. Ia berubah jadi labirin kognitif yang nyiksa banget, di mana individu harus bergulat sendirian sama nurani dan keraguannya di dalam kesunyian. Sepi dan gelap banget pastinya.
Buat ngejelasin fenomena psikologis ini, penulis buku pakai konsep menakjubkan yang disebut perjalanan menuju para ayah. Ini ibarat kerjaan arkeolog, tapi di bidang sastra. Penulis melacak jejak psikologis si Oedipus yang ternyata tersembunyi manis di dalam karakter Hamlet. Secara struktural, konflik kuno soal kekuasaan figur ayah dan hubungan keluarga masa lalu ini terus berulang, dan akhirnya jadi akar dari krisis identitas manusia modern. Nah, sekarang bagian 4, metamorfosis suara dan hantu. Yuk kita lihat bagaimana motif-motif ini berubah wujud. Mari kita lihat bukti nyatanya di atas panggung teater. Ini salah satu temuan yang paling bikin takjub. Di drama Yunani, kita kenal yang namanya chorus, sekelompok orang yang jadi perwakilan suara moral kolektif masyarakat. Terus, apa kabarnya chorus di era Shakespeare? Mereka nggak hilang. Suara kolektif ini justru diserap dan diinternalisasi ke dalam diri sang tokoh menjadi soliloquy alias monolog batin. Suara masyarakat yang ramai tadi mengkristal jadi suara kesadaran pribadi yang terisolasi dan penuh dengan keraguan. Keren banget kan transisinya? Metamorfosis kedua terjadi pada elemen ramalan. Zaman dulu, orakel itu perantara takdir mutlak dari dewa. Tapi karena manusia perlahan menjadi lebih rasional, orakel ini berubah wujud jadi kehadiran hantu. Yap, dalam kisah kayak Hamlet, hantu ini bukan sekedar monster mistis seram, melainkan representasi trauma dan katalisator yang memaksa si tokoh menghadapi krisis moral. Dan ujung-ujungnya, ini malah sering bikin mereka lumpuh dan ragu buat ngambil tindakan. Coba perhatikan kutipan ini. Hantu-hantu ini tidak lagi sekedar membawa pesan dari langit, melainkan berfungsi sebagai peringatan teatrikal yang memicu krisis moral. Jadi jelas ya, dalam drama Renaissance, hantu-hantu ini sebenarnya adalah cerminan dari kecemasan kita sendiri. Mereka memetakan pergulatan mental kita, menuntut keadilan, dan maksa kita buat bikin pilihan moral yang berat. Entitas ini tuh kayak arsitektur alam bawah sadar kolektif manusia, yang dipahat jadi kata-kata di atas panggung. Dan kita sampai di bagian 5, kebaruan di era remix, membawa sastra berdialog dengan era digital. Sekarang, kita bawa investigasi ini ke masa kini untuk melihat sisi kebaruan buku ini yang paling revolusioner. Penulis nggak cuma baca naskah kuno, tapi menawarkan metodologi yang segar dan sistematis banget. Pertama, dia pakai semiotika komparatif buat membedah kode-kode yang tersembunyi. Kedua, nah ini yang inovatif banget, pakai humaniora digital. Dengan teknologi komputasi modern, peneliti bisa melacak penyebaran motif kuno ke berbagai teks lintas abad dengan super presisi. Terus yang ketiga, melakukan sintesis dialogis buat membenturkan kearifan masa lalu tersebut dengan isu-isu sosial modern kita. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil di era remix ini, karya klasik itu nggak pernah mati. Sebaliknya, teks-teks berumur ribuan tahun ini malah bisa memetakan kecemasan digital kita saat ini dengan sangat akurat. Tokoh-tokoh yang merasa terasing, terjebak dalam ambiguitas moral, dan bergulut sama kesehatan mental, itu semua kan bayangan kita banget pas lagi scroll layar ponsel sekarang. Dan gokilnya, akar dari itu semua udah ditulis sejak lama oleh Sophocles dan Shakespeare. Kebaruan metodologi buku ini sangat tegas kalau kita bandingin sama pendekatan konvensional. Pendekatan tradisional memandang sastra itu cuma kayak artefak museum yang statis, terisolasi per zaman, dan cuma punya satu suara dominan. Kering banget kan? Tapi melalui pendekatan intertekstual dari buku ini, sastra berubah jadi jejaring dinamis yang terus hidup. Ia berevolusi jadi instrumen kritik sosial modern yang ngasih ruang buat kemajmukan suara. Benar-benar cara pandang yang luar biasa segar, sistematis, dan relevan. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan kalian dengan satu pemikiran eksistensial yang provokatif. Kalau Hamlet sejatinya adalah hantu dari Oedipus, lantas naskah kuno apa yang sebenarnya sedang kita tulis ulang dalam kehidupan sosial dan digital kita hari ini? Apakah kita benar-benar arsitek kehendak bebas kita sendiri? Atau jangan-jangan kita cuma mengulang pola takdir dari jaring laba-laba masa lalu? Wah, terima kasih banyak sudah gabung dalam sesi pemaparan ini. Saya harap obrolan kita barusan bikin kalian makin penasaran untuk terus menggali lebih dalam. Sampai jumpa di pembedahan mahakarya berikutnya.